Katanya ada makan nasi kebuli nanti. Atau makan aja kita nggak usah ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Ramadan sudah depan mata. Kita bersyukur doa kita dikabulkan Allah. Malam Idul Fitri tahun lalu saya berdoa, ya Allah, sampaikan umur hamba sampai Ramadan tahun depan, ya Allah. Menangis kita berdoa itu. Alhamdulillah, insya Allah kita ketemu Ramadan tahun ini. Kenapa kita bahagia menangis menyambut Ramadan? Karena Ramadan penuh dengan keberkahan. Yang kedua, beribadah kita di bulan Ramadan pahalanya 1000 kali lebih baik daripada beribadah di luar Ramadan. Oleh sebab itu, perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan, banyak ibadah di bulan Ramadan, banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau bisa setiap pekan kita hatam Quran. Jadi sekali hatam Quran sama dengan 1000 kali hatam Quran di luar Ramadan. Oleh sebab itu, kalau orang-orang tua kita dulu tiap hari bersedekah. Saya ingat mak saya dulu di Medan itu tiap hari bikin kolak, bikin bubur, sebelum berbuka dibagikan sama tetangga untuk bukaan, ya. Sekarang budaya itu udah kurang saya lihat di kota-kota itu, udah ngurus diri sendiri. Kita bersyukur, satu, masih diberikan sehat dan sempat. Kedua, diberikan peluang dan masih mau ngaji. Yang ketiga, diberikan usia, mudah-mudahan tetap diberkahi. Karena usia yang diberkahi itu usia yang mengikuti ridho Allah. Apa itu? Suka, gemar, cinta, mengkaji, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa Allah mencintai orang yang mengamalkan Al-Quran? Karena Al-Quran itu kitab suci. Kebenarannya mutlak. Kandungannya pasti. Isinya suci. Menguntungkan dunia akhirat. Beda dengan kalau kita baca buku. Subjektivitas penulis ada di buku. Tapi kalau Al-Quran itu memang menguntungkan. Menyebut satu huruf saja pun pahalanya bisa 7, 70, 700, 7000 tata hingga. Satu huruf saja. Oleh sebab itu mari kita giring, kita ajak, kita bujuk anak kita, istri kita, keluarga kita untuk dekat dengan Al-Quran. Insya Dek, duduk dek, siapa namanya? Mana bapaknya nih? Yang mana bapaknya? Pak Kurma, mana Pak Kurma? Ya. Kacamata saya patah, ada yang punya kacamata nggak? Putus tadi. Mungkin minusnya nggak sama kalau dia. Coba lihat plus. Coba itu berapa? Astagfirullah. Ya bisa insya Allah, coba. Nanti mau pulang ingatkan Pak, takut ke bawah. Bismillah. Wah, nggak bisa, nggak cocok. Gak cocok. Ganti? Oh bisa. Oh bisa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kita bersyukur atas semua hal. Kesehatan, kesempatan, kemudahan, keringanan langkah. Yang orang lain belum tentu meringankan langkahnya ke masjid. Tadi saya lihat ada 30% saya yang pulang habis sholat. Pada jam gini gak ada kegiatan. Betul ya? Pesta sudah usai. Istri muda masih tidur. Ya. Satu. Perintah puasa. Surat 2 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Hai orang beriman. Yang panggil orang beriman. Bukan ya ayuhan nas. Berarti ayat ini spesifik. Diwajibkan atas kamu. Berarti nggak bisa main-main.
nggak bisa iseng. Harus mengikuti regulasi. Sebagaimana orang sebelum kamu, bukan kamu aja kata Allah. Karena Allah Maha tahu manusia itu ngeyel. Sama dengan kita nyuruh anak kita. Sore-sore kita suruh anak kita nyapu membersihkan halaman jam 4, jam 5. Nak tolong bersih. Oh ini inian barangkali ya. Oh ini pas. Berarti ke bawah ini nanti. Nak tolong bersihkan rumah kita. Masa saya terus, bukan hanya kamu nak, abangmu tadi pagi udah membersihkan. Sama dengan ini. Sebagaimana orang sebelum kamu, bukan kamu saja kata Allah. Allah tahu manusia itu ngeyel. Siapa itu? Nabi Adam. Adam sepanjang hidup puasa loh. Setiap hari, yes. Nabi Isa 40 hari 40 malam. Makanya orang Nasrani susah melaksanakan itu. 40 hari 40 malam gak makan. Saumnya Isa al-Masih. Iya Pak. Kita hanya 30 hari. Mungkin 29. Itu pun hanya 13 jam 15 menit. Begitu buka 13 item depan. Allahumma lakasumtu, sudah buka aman tuh katanya kan. Semua dimakan. Ada bubur, ada kolak, ada karedok, ada itu semua habis. Akhirnya nggak bisa berdiri, tarawih tinggal. Kekenyangan kan gitu kan. Siapa itu? Biasanya orang Jambi ya. Iya. Saya makan dikit saya. Iya, dikit-dikit. Dikit-dikit makan. Nah, itu bukan bagian dari Islam. Makan kita itu nggak boleh banyak dan berlebihan. Ya. Nah, 1. Perintah puasa, langsung baca. 2183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum kita puasa semua. Semua Nabi puasa. Nabi Nuh puasa. Nabi Isa puasa. Cuma mereka boleh minum. Boleh minum mereka, yang nggak boleh makan. Minum boleh. Kita makan minum nggak boleh, tapi cuma 13 jam. Mereka minum boleh. Tapi makan nggak boleh 40 hari 40 malam. Lapar minum. Beda-beda, masing-masing Nabi beda. Kita kalau saya perhatikan masing-masing Nabi dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW, yang paling ringan puasa itu kita. 13 jam betul tidak makan, tidak minum, tidak ngapa-ngapain. Tapi justru begitu berbuka, semua boleh dimakan. Sahurnya kita bisa makan kenyang. Kalau dulu zaman saya ya, sahur itu jam 1. Ternyata sahur yang paling bagus setengah jam sebelum masuk subuh. Kalau subuh tengah 5, sahur kita jam 4. Disunnahkan memperlambat makan sahur, mempercepat berbuka. Tapi bukan berarti mempercepat jam 5 kita berbuka. Jangan, oh Ustadz bilang mempercepat jam 5 buka dia. Alisan sesat itu. Karena ada orang sudah beduk santai, dia belum berbuka. Jadi begitu beduk langsung berbuka. Yang kedua, selalu orang berdoa sebelum berbuka, para doa itu dibaca setelah berbuka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu dibacakan setelah berbuka. Kalau berbukanya bismillah. Habis kita minum makan baru baca itu. Di Indonesia termasuk beliau baca itu dulu baru makan. Siapa? Siapa? Coba jujur lah, kan buka puasa baca itu kan Pak. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu kan dibaca setelah berbuka. Kalau berbukanya bismillah. Kebalik kita. Doa dulu baru buka, harusnya buka dulu baru doa. Untuk bukanya cukup bismillah. Bismillah. Enggak perlu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim, enggak perlu bismillah, cukup. Sama dengan wudhu, nggak perlu bismillahirrahmanirrahim, nggak perlu. Bismillah dengan nama Allah. Boleh dihabiskan boleh? Boleh. Berarti serakah. Karena nggak ada perintah. Nggak ada perintah menghabiskan itu. Katanya boleh. Boleh tapi tidak perintah. Melawan terus dari dulu ya. Nggak ada perintah. Padahal bentar lagi mau Ramadan ini. Yang sebaik-baik yang kita ikuti apa? Contoh,
Bismillah, mau makan bismillah, berwudu bismillah, mau jalan bismillah. Tidak dihabiskan bismillahirrahmanirrahim. Ya? Ada lagi yang mau dibantah? Satu, persiapan menghadapi bulan Ramadan. Pastikan dulu melunasi hutang puasa tahun lalu. Kalau bisa jangan terjadi perulangan puasa tinggal sampai 2-3 tahun. Misalnya kita sakit sepekan, ya kan harus dibayar. Tahun lalu numpuk ke tahun lalu, Pak. Jadi sebelum masuk Ramadan nanti, tolong habiskan mengqadha puasa dulu. Kalau perempuan pasti ada tinggal seminggu. Dia haid. Ada yang haid di sini laki-laki? Jadi tangan. Ya? Buka 2184. Melunasi hutang puasa tahun lalu. Yaitu beberapa hari tertentu. Kenapa Allah menyebutkan beberapa hari tertentu? Karena tidak mutlak Ramadan 30 hari. Ada 29, ada 30. Ilmiah sekali Quran itu. Al-Quran tidak bilang 30 hari. Beberapa hari tertentu. Ayyam ma'dudah. Terus. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan. Stop. Berarti boleh tidak berpuasa. Pertama safar, kedua sakit. Sakit bagi dua. Sakit permanen, sakit insidental, demam, flu. Ada yang permanen, stroke. Secara medis dan uji klinis tidak boleh berpuasa. Harus fidyah. Malah berpuasa berdosa dia. Karena berbahaya. Ya, sakit itu dua, permanen dan insiden. Sakit demam. Bayarnya harus puasa. Tapi kalau sakitnya sudah permanen, nggak mungkin sampai mati dia bayar itu lagi. Berarti fidyah. Siapa bayar fidyah? Bisa dia, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa orang lain. Tergantung kalau ikhlas. Kita bayarkan fidyah. Misalnya ente, udah Pak, ada rezeki saya lebih, saya bayarkan fidyah antum. Saya dapat pahala besar. Boleh. Tapi diomongin sama orang. Jangan diam-diam aja bayar fidyah. Dikira orang sedekah nanti. Semua orang menerima juga gitu. Pak, ini fidyah suami saya, istri saya sakit Ramadan kemarin sebulan. Kalau makanan kita 20.000 berarti 600.000 fidyah. 20.000 itu satu hari. Sekali makan kan fidyah itu. Berarti 600.000 sebulan. Kan 20.000, 600.000 harus diomongin. Ada orang miskin tetangga kita, Bun mohon maaf, istri saya sakit kemarin sebulan nggak saum, ini saya bayarkan 600.000. Jangan diam, karena dianggapnya sedekah. Sebenarnya itu fidyah. Sedekah sunnah, fidyah wajib. Itu kalau langsung disampaikan kepada orang miskin atau? Iya, kepada orang fakir miskin. Siapa fakir itu? Tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Siapa miskin? Punya pekerjaan, tidak mencukupi. Pengeluaran 6 juta, pendapatan 4 juta, itu orang miskin. Kalau disampaikan ke masjid langsung atau ke lembaganya gitu boleh? Itu teknis lah. Maksudnya harus disampaikan. Iya dong. Ke masjid misalnya Pak Ketua. Pak Ketua, ini ada uang bayar fidyah istri saya. Jadi Pak Ketua bisa ngaturnya kemana uang itu. Jangan asal kasih, hanya kepada fakir miskin. Iya, posnya ada jelas. Fakir miskin, amil, mualaf. Saya berhak mendapat fidyah, mendapat itu. Karena saya amil. Kedua, saya fisabilillah, menyampaikan Islam. Pak Munjir kan kaya, mobilnya 16, itu urusan saya. Karena saya ustadz, menyampaikan Quran. Saya dianggap fisabilillah. Iya, jangan mencemeh saya. Pak Munjir kok nerima zakat fitrah sih? Iya, hak saya bro. Masalah buat lo. Ya gitu. Terus. Maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Disunnahkan oleh Rasulullah mengganti itu setelah Idul Fitri, menyegerakan karena nggak tahu umur. Makanya bapak-bapak kalau udah sakit-sakitan mau meninggal, tolong wasiatkan di surat wasiat. Nah, tolong bayarkan fidyah bapak, nggak banyak, cuma 60 hari. Stres anaknya, 60 hari kan? Udah warisan nggak ada, puasa dibayar 60 hari. Iya, terus
Dan bagi yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah. Jangan salah tafsir ayat ini. Nanti salah tafsir, berat menjalankannya. Antum merasa kehausan, berbuka aja lah, saya bayar fidyah. Hancur kita nanti. Akhirnya semua orang kaya nggak mau bayar puasa. Kenapa? Saya terlalu lapar pak, haus pak bulan Ramadan. Terus saya bayar fidyah aja sebulan. Itu bagi orang penyakit permanen. Ini salah tafsir, bahaya loh ini. Bagi yang berat melaksanakannya wajib bayar fidyah. Ya udah, saya terlalu berat pak puasa, saya bayar fidyah aja sebulan. Nggak puasa dia pak, bayar fidyah dia 600.000 cukup. Hati-hati tafsir ayat itu. Oh sakit. Iya, sakit permanen. Sakit permanen. Oh iya, sakit permanen bayar fidyah. Kalau sakit permanen bayar Saya fidyah. ini kan orang tua kan cuci darah. Iya, permanen. Antum yang bayar fidyahnya. Nah, saya bayarnya Iya, bayar di- tebus puasa atau bayar uang? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Iya, karena sakit. Iya, maksudnya kan mengganti kan bisa. Iya, dibayar pakai uang. Jangan pakai daun. Tapi boleh ya. Boleh. Pakai uang ya. Uangnya uang kertas yang resmi. Udah terus. Terus Yaitu memberi makan seorang miskin, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. artinya ayat itu betul, satu hari puasa ayah kita tinggal, jangan bayarnya cuma sehari fidyahnya, lebihkanlah 3 porsi untuk istrinya, anaknya. Nanti gara-gara fidyah kita berantem suami istri, cerai gara-gara kita. Yang satu dapat enggak ya? Iya, istrinya dapat fidyah, ya kasih makan, sementara suami nggak dapat, berantem dia, dibunuhnya istrinya gara-gara ente. Begitu kira-kira. Jadi melebihkan, kasih 3 porsi, tapi dia omongin ini biar fidyah untuk ayah saya gitu. 2 porsi lagi. Harus yang 2 porsi sedekah, yang 1 wajib hukum, yang 2 sunnah, jatuh ke sedekah karena lebih dari wajib. Terus Maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. artinya kalau memang tidak terlalu berat, walaupun antum sakit sekadar demam puasa, lebih bagus antum puasa. Membahayakan baru bayar fidyah. Puasa itu tetap lebih baik kata Allah, kalau memungkinkan secara medis. Tapi kalau berbahaya, uji klinis, antum dianjurkan untuk berbuka. Islam itu ilmiah sekali. Tapi kalau nggak berbahaya, puasalah, itu lebih bagus bagi kamu kata Allah. Ya oke, udah. Poin kedua, berlatih menahan diri. 3134. Jadi salah satu tujuan berpuasa itu menahan diri dari omongan, dari makanan, dari tingkah laku, dari penampilan. Contoh, kalaupun memang sebenarnya di luar Ramadan juga nggak boleh. Kalau bisa minimal Ramadan itu, walaupun kita laki-laki, jaga aurat. Aurat kita pusar sampai lutut, jangan celana pendek di atas lutut. Itu kan aurat. Cuci mobil, celana pendek saya perhatikan sering tetangga, nggak pakai baju. Mana kurapan lagi? Itu kan aurat. Seolah-olah yang aurat itu hanya wanita. Tidak bro, kita pusar sampai lutut. Antum nanti buka baju, cuci mobil, celana pendek di atas lutut, itu kan aurat. Orang tua aja banyak saya lihat tetangga kayak gitu, celana pendek. Kok nyepelekan? Kena kita, bukan kita, dia. Iya. Masih ada nggak di komplek kita kayak gitu? Siapa? Iya, terus Ali Imran 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. jadi sempit pun jangan alasan tidak mau bersedekah. Di waktu lapang dan sempit. Waktu lapang sedekah kita banyak, waktu sempit ya sedikit. Ada 5.000 ya 5.000. Tapi jangan berhenti sedekah walaupun kita miskin. Miskin tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Orang kan sering, oh saya nggak ada sedekah Ustaz, hidup saya pas-pasan. 5.000. Oh nggak ada, 2.000.
Waktu lapang dan sempit. Orang cenderung kan sedekah karena dia kaya. Begitu miskin nggak pernah sedekah lagi. Dia mengharapkan sedekah orang. Minta sedekah malah. Hina itu minta-minta itu ya. Saya dulu lama miskin, saya dulu rombongan orang susah. Tapi namun minta-minta no. Termasuk sama keluarga saya. 7 tahun saya hidup susah. Makan sekali sehari di Jakarta dulu. Namun minta. Abang saya Jakarta ada. Keluarga saya banyak di Jakarta. Namun minta no. Besok nggak ada saya makan. Saya puasa sunnah. Puasa kodo. Saya ingatkan mengkodo puasa ibu saya, ayah saya. Betul Pak. Namun minta-minta no. Hampir 7 tahun saya hidup menderita dulu Jakarta pas pertama masuk. 30 tahun yang tahun 90-an. Saya masuk 90 saya ke Jakarta. Berarti 33 tahun yang lalu. Lahir. Antum belum lahir ya? Belum ya? Bapak udah nikah? Sudah. Oh iya. Saya sudah di Jakarta. Ente belum jelas. Udah, terus Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. pertanyaan saya, mudah mana menahan marah atau maafkan orang? Pak Ketua mana nih? Gampang mana, menahan marah atau memaafkan orang? Gampangnya nahan marah. Kalau saya yang susah menahan marah, kalau maafkan orang insya Allah. Saya tidak suka dendam dan tidak suka benci orang. Tapi kalau menahan marah, Masya Allah. Antum, mudah mana, menahan marah atau maafkan orang? Menahan marah ya. Kalau orang Batak umumnya nggak bisa itu, susah. Mobil saya aja Innova disalip apa? Tarik mas, saya bilang. Iya. Kita CC 2000 dia 1,3 motor mobil saya. Mana Innovanya baru lagi. Tarik, saya bilang langsung. Iya. Enak aja mobil saya dipotong. Oke, gas berarti. Ustadz radikal lagi. Masya Allah. Terus Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. apa kebajikan itu? Tidak ada kewajiban yang mutlak kita lakukan, tapi kita melakukan sesuatu yang bukan kewajiban kita. Contoh, yang wajib kita bertanggung jawabkan terhadap ibu kita, anak kita, ayah kita, istri kita. Tapi kita suka bersedekah kepada orang bukan kewajiban kita. Itulah kebajikan. Saya nggak kenal sama beliau, tapi saya ada rezeki saya bagi. Saya nggak kenal sama beliau, ada rezeki saya bagi. Saya orang melakukan kebajikan. Karena kalaupun dia saya kasih nggak berdosa, dia bukan siapa-siapa. Tapi kalau ada saya, abang saya, kakak saya, tanggung jawab saya bro. Ya bro. Jadi beda kewajiban dan kebajikan. Gak istimewa Pak orang melaksanakan kewajiban. Oh baik banget dia ya, tiap tahun ngirim uang sama bapaknya. Loh bapaknya memang kok. Memang dia lah anak laki-laki ngurus bapak. Beliau misalnya setiap tahun ngirim uang sama bapak di Jambi. Ilham itu baik ya, ngirim uang tiap tahun. Saya bilang gak ada istimewanya, itu bapak kandungnya. Tapi kalau dia ngirim orang sama tetangga yang nggak kenal, tetangga yang miskin, itu baru hebat dia. Kebajikan. Sudahkah kita melakukan itu? Itu jadi pertanyaan. Sudah nggak? Membantu orang yang tidak kewajiban kita. Ya? Ya. Terus? Udah, belum? Keutamaan bulan Ramadan. 1, bulan penuh ampunan. Barang siapa mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar, ya tolong konsen. Karena iman, bukan karena mertua. Dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Makanya jangan tinggal tarawih witir bulan Ramadan. Itu dosa ringan atau dosa besar? Di sini perbedaan pendapat ulama. Kalau dosa besar itu harus bertobat khusus. Tapi yang pasti sepakat ulama ini dosa kecil. Itu sepakat ulama, dosa kecil. Tapi kadang dosa kecil kita lebih banyak dari dosa besar. Lupa kita kan Pak, dosa. Hampir nggak ada harian kita tidak berdosa. Memarahi istri berlebihan, membentak anak tidak ada alasan, membanting piring, padahal piringnya murahan. Itu dosa kecil kan? Tergantung piringnya.
Ya kalau piringnya mahal kan dosa besar gitu ya, mubazir. Ya. Piringan hitam. Piringnya plastik. 2. Bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. 97 1 sampai 5. Langsung. 97 1 sampai 5. Dan hanya bulan itu yang istimewa. Di bulan lain nggak ada seperti itu. Langsung. 1 sampai 5. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Awalnya maksudnya. Yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi malam itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang paling banyak turunkan Al-Quran malam 27 dan 29. Malam Lailatul Qadar. Makanya kita 27-29 itu banyak berdoa. Minimal setengah jam menjelang berbuka, sebelum sahur. Antum nggak usah baca Quran dulu di jam itu. Tengah 5 sampai jam 5 menjelang sahur itu. Sebanyak-banyaknya baca abak berdoa. Itu doa kita insya Allah dijabah Allah. Dijamin itu dalam Al-Quran itu. Setengah jam terakhir. Saya kalau ada masalah berat belum dikabulkan, itu terus saya ulang itu setengah jam itu. Ya Allah, mudahkan rezeki hamba ya Allah. Bukakan pintu-pintu langit ya Allah. Menangis. Doa yang terbagus kita menangis, ketulusan hati kita. Ya, sambil menangis berdoa itu. Rasulullah berdoa itu juga menangis. Jangan cengengesan berdoa. Kayak kesannya nggak penting kan gitu. Kayak ilham. Terus Ustaz, kalau malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya gimana? malam Lailatul Qadar biasanya 27-29. Umumnya kalau kita lihat dari dulu itu terjadi di 2 malam itu, 27-29. Tanda-tandanya di pagi hari matahari cerah. Begitu pagi, subhanallah, sepertinya tadi malam Lailatul Qadar, matahari terbit cerah. Di tanggal 27-28 itu. Berarti tadi malam turun Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu? Sejak maghrib sampai subuh. Itu jam Lailatul Qadar. Malaikat turun. Siapa yang berdoa di malam itu dikabulkan Allah. Makanya berlombalah berdoa itu. Turun malaikat mendengarkan, mengabulkan doa kita atas izin Allah. Kalau saya ada sesuatu betul-betul saya menangis itu. Rabb, mudahkan rezeki hamba ya Allah. Limpahkan kesehatan kepada hamba ya Allah di malam Lailatul Qadar itu. Antum yang belum punya jodoh, minta betul. Mudahkan jodoh hamba ya Allah. Atau yang mau nambah juga boleh. Kan boleh kita 4, 2, 3, 4. Masna wa sulasa wa rubah. Mas Riki. Akan ada kalimat itu. Iya, terus. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Iya, terus. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Salat kita di malam itu pahalanya 1000 kali lebih bagus daripada salat di luar Ramadan. Baca Quran kita 1 juz 1000 kali lebih bagus daripada baca Quran di luar Ramadan. Pernyataan langsung kan dari Allah itu, resmi. Kalau bisa jangan tidur semalaman itu. Kalau saya konsennya di doa sebenarnya. Doa, baca Quran, zikir, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Kan besoknya kerja. Jangan kerja. Karena kita udah libur itu, Pak. Kita udah libur biasa itu. Minimal sepekan sebelum udah libur kantor-kantor. Itu minimal seminggu sebelum Ramadan udah libur ke resmi negara. Udah libur. Bapak ngapain lagi? Iya, artinya kalaupun Bapak pegawai atau saya pegawai, insya Allah sepekan itu udah libur kok itu. Di situ pakai sebanyak-banyak subuh itu. Doa. Terus pada malam
itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur semua urusan. Coba lihat, turun para malaikat. Pernyataan resmi loh itu. Disitulah kita berdoa. Terutama masalah iman, kalau saya kuatkan iman hamba ya Allah, kuatkan iman hamba, takdirkan hamba istiqomah dalam kebenaran ya Allah. Susah untuk istiqomah itu dalam ibadah ya. Mungkin tahun ini kita rajin, tahun depan berkurang. Mungkin bulan ini kita rajin baca Quran, bulan lain sudah mulai berkurang. Untuk istiqomah itu masya Allah, setan itu luar biasa. Yang diminta itu semestaqomu, kemudian istiqomah. Ya terus. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Iya, doa sampai subuh. Habis subuh apa nggak apa-apa tidur lagi, nggak apa-apa tidur lagi. Karena kita semalaman jaga-jaga. Bangun jam 10, baru sholat duha. Karena sepekan ini insya Allah udah libur kok, pada pulang kampung orang. Akhirnya orang rata-rata pulang kampung lebih dahulu kan daripada doa itu. Rugi dia. Korbankan aja tuh, gak usah pulang kampung. Habis lebaran baru pulang. Supaya konsen seminggu itu kita berdoa. Supaya konsen beribadah kita di malam Lailatul Qadar itu. Makanya saya pulang kampung hari kedua, hari ketiga, baru pulang ke Medan. Apa Ustaz? Kan disebutin tanggalnya itu spesifiknya. 27 dan 29. Iya. Sedangkan kita mulai puasa itu kan kadang-kadang suka beda sehari itu. Cara nanti tanggalnya itu gimana? Yang kita jalani aja. 4 hari gitu. Yang kita jalani aja. 27-29 menurut yang kita jalani, jangan jalani orang. Iya, yang menurut kita jalani aja. Kita hitung yang kita jalani. Ya, udah. Baik. Ketiga, salah satu waktu terbaik dikabulkan doa 10 malam terakhir, kemudian 5 dilipat gandakan pahala sedekah. Bersedekah sebanyak-banyaknya di malam Lailatul Qadar itu 27, 29, atau dimulai saja 27, 28, 29, 30, 4 hari itu uber. Minimal malam 27, malam 29 bersedekah. Buka Al-Quran, objek sedekah itu siapa sih? 4, 3, 6. Jadi jangan kita asal memberi, tapi berbeda dengan regulasi agama. 4, 3, 9. Ya. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi menginfakkan sedekah. Karena sedekah itu nggak wajib Pak, sunnah. Jadi menunggu kerelaan, ketulusan, keikhlasan. Beda dengan zakat, udah kewajiban. Kedua, objek zakatnya 960. Ini baru wajib 960. Jadi perbanyaklah sedekah di malam itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Satu fakir. Siapa fakir? Tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Dia pengangguran total, itu fakir. Sama mereka lah kita kasih. Terus orang miskin, romusa, bukan orang susah. Siapa itu? Punya pekerjaan tidak mencukupi. Gaji 6 juta, pengeluaran 8 juta. Berarti kurang, kita tutupi. Terus ambil zakat saya, walaupun saya kaya, saya berhak dapat zakat. Misalnya. Terus yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf. Walaupun mu'alafnya mana mu'alaf di sini? Seperti dia. Walaupun dia kaya, kita berzakat sama dia. Jangan bilang ada punya ruko 16, urusan dia rukonya. Punya ruko enggak? Apalagi enggak punya. Punya aja boleh, apalagi nggak punya. Lugu banget dia itu. Dia terima zakat. Ada nggak, maaf, masjid ada nggak tiap tahun kasih zakat sama dia? Ada. Tolong kasih lebihkan sama dia. Insya Allah tiap tahun dapat. Jumlahnya Jumlahnya sama. lebihkan karena dia mu'alaf.
Apalagi nggak punya ruko dia katanya. Buat DP Mualaf itu berapa persen mualaf? Mualaf itu tidak ada batasan khusus, tapi ya maksimal sekian bulan lah. Jangan 20 tahun, saya mualaf Pak katanya. Masih malap aja. 20 tahun masih mualaf katanya. Dia jual mualafnya kemana-mana untuk dapat uang. Ada seperti itu kan? Bukan dia enggak lah. Sering gitu, saya Ustadz saya mualaf. Berapa tahun? 29 tahun. Bapak udah mau meninggal masih mualaf juga saya bilang. Mualaf itu hanya berapa bulan lah. Tempatnya, hidupnya, apanya, makannya harus kita bertanggung jawab. Ya, bukan 30 tahun ditanggung terus. Terus Maaf, Pak. Video tadi mualaf dapat juga. boleh. Untuk memerdekakan hamba sahaya. Sekarang tak ada hamba sahaya. Yang ada pembantu. Oke. Kita bagi sama dia. Mau pulang kampung Mbak, iya. Ini Mbak zakat saya. Ini baju-baju saya kasih sama ibu sama bapak ya. Sekarang nggak ada kan? Yang ada pembantu. Karena miskin orang tua ini pembantu. Kalau kaya nggak mungkin membantu. Karena miskin dia butuh kita. Jadi bapak jangan sepelekan pembantu. Doanya luar biasa loh. Ikhlasnya Masya Allah. Dia masakkan nasi kita 3 kali sehari. Kalau dia racun, mati kita. Kalau dia masak sayur pakai nasi. Iya kan? Saya begitu ekstrimnya. Artinya, seandainya dia ekstrim menjatuhkan racun ke nasi kita, mati kan kita. Tapi dia jam 4, macam pembantu di rumah, jam 4 sudah bangun. Jam 11 baru tidur Pak. Kita tidur, dia masih kerja. Kita belum bangun, dia sudah bangun, Masya Allah. Gajinya nggak seberapa, tapi dia ikhlas. Kadang masih dibentak-bentak lagi. Kesalahan kecil sudah dibentak. Iya, saya kadang kasihan lihat pembantu Indonesia. Gajinya cuma 1 juta kok. Itu pun dikasih kalau sekali setahun mau pulang. Hah? Ya dirapel. Terus uang jajannya per hari. Terus Untuk membebaskan orang yang berhutang. iya, terus Untuk jalan Allah. terus Untuk orang yang sedang dalam perjalanan. iya. Sebagai kewajiban dari Allah. Sedang duduk kita di sini. Assalamualaikum, kata orang. Waalaikumsalam. Pak, saya mau pulang ke Sumatera Barat. Dompet saya hilang, keluarga saya belum temukan. Tolong bantu ongkos saya 1 juta. Wajib kita bantu. Kita ambil kas masjid. Jangan bilang enak aja kita nggak kenal sama dia Pak. Jangan, nanti bohong. Urusan bohong urusan dia. Kewajiban kita membantu dia. Kan sering orang masjid gitu. Ngapain dibantu? Nggak kenal kok. Goblok saya bilang. Dia butuh. Uang umat sudah ada di masjid. Saya paling enak lihat pengurus masjid pelit. Karena itu bukan uang kita, betul Pak? Itu uang umat. Kembalikan ke umat uang itu. Saya kalau pengurus masjid, kas masjid 0 tiap hari. Ada bagikan. Minimal hari Jumat jam 10 kas masjid harus 0. Masjid bukan bank menyimpan uang, masjid menyalurkan uang. Masjid di Indonesia Pak, bangga itu diumumkan. Kas masjid 80 juta, pret. Tugas masjid bukan menyimpan uang Pak. Hati-hati Bapak pengurus masjid itu. Tugas masjid menyalurkan uang. Menyimpan uang itu bank. Ada uang salurkan. Didata orang fakir miskin di sini. Ibu-ibu tua yang jompo. Anak-anak sekolah yang putus sekolah. Anak yatim yang hidupnya terlantar. Ustadz-ustadz yang hidupnya di bawah kemiskinan. Makanya kita harus punya database. Ada uang salurkan langsung. Jangan simpan uang di bank atau di masjid. Ini enggak Pak. Oh, bukan main Jumatan itu. Kas masjid kita 180 juta. Pengurus bangga. Astagfirullah. Kalau saya malu itu masjid punya kas. Ya. Terus udah. 6. Melatih simpati dan peduli. Udah. Surat 5 ayat 2 sudah. 5 ayat 2. Ayat terakhir baru session tanya jawab. 5 ayat 2. Ya. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu melanggar syariat kesucian Allah. Terus Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan keledai, kalaik atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. kesimpulannya begini, kenapa sampai turun ayat ini? Dulu orang usil banget di Mekah itu, mengganggu orang. Orang haji itu direcokin. Sekarang aja kita aman berangkat haji, Pak, umrah. Kalau dulu enggak, direcokin orang. Supaya jangan khusyuk tawaf itu, supaya jangan khusyuk sa'i. Sekarang alhamdulillah enggak ada itu lagi. Makanya turun ayat ini. Oke, ada pertanyaan? Ya. Untuk meminta fidyah itu boleh kepada orang yang kaya gitu, minta fidyah. Sebagusnya jangan minta, harus kesadaran dia. Iya, harusnya dia yang sadar, bukan kita yang minta. Kesadaran itu membayar fidyah, bukan kita datang ke rumahnya meminta fidyah. Ada juga begitu kan, Pak, datang ke rumah. Berarti nyumpain sakit kan? Fidyah bukan orang sakit. Iya, janganlah. Kalau dari pihak kita jangan. Kalau minta zakat mal kan? Zakat mal itu yang harus diminta. Kita datang ke rumahnya. Kalau zakat mal itu yang kita datangi rumah ke rumah. Misalnya, kita lihat punya harta banyak segala macam, tapi tidak pernah sekalipun masuk ke masjid segala macam. Kita datangi ke rumah. Pak, kami pengurus masjid, Bapak mengeluarkan zakat mal enggak tahun ini? Kenapa? Masjid siap menerima, Pak. Kadang mengingatkan, dia kadang lupa atau pelit. Mungkin maksudnya personal kan? Jadi orang yang miskin langsung yang minta ke. Iya, sebagusnya janganlah, terlalu hina kita minta-minta itu kan. Iya, harusnya dia yang sadar gitu. Cuma kalau nggak sadar ditengatkan aja. Iya, yang lain. Iya. Nggak kedengaran deh, ulangi. Iya. Uang 2,5% dari kekayaan. Dari total kekayaan. Iya. Dalam jangka waktu Setahun. Begini, zakat mal itu kita punya harta itu sudah setahun baru wajib zakat. Kalau masih 6 bulan nggak wajib zakat. Misalnya puasa ini kita punya uang 82 juta minimal. Itu angka minimal loh. Bertahan di tabungan sampai Ramadan tahun depan wajib dizakati. Tapi kalau tengah perjalanan 6 bulan kemudian berkurang 40 juta nggak wajib zakat. Atau 74 juta nggak wajib zakat. Berarti yang uang dinginnya itu minimal tuh dengan Satu tahun. Iya. Tapi jangan diakalin. Nanti 3 bulan menjelang setahun dikurangi. Iya. Itu beliau dulu ini waktu muda. Ustaz, zakat mal itu bukan termasuk rumah gitu nggak? Enggak, zakat harta. Zakat harta. Bukan semua aset ya Ustaz? Ada dua pendapat, sebagian bilang hanya harta dalam bentuk uang, ada sebagian mengatakan semua aset kepemilikan kita. Iya. Kayak emas. Tapi kalau aset yang dipakai buat aktivitas dengan kerja. Nah itu makanya beda. Itu enggak. kalau Masa saya harus zakati rumah saya setiap tahun? Itu enggak. kalau Cuma sekali. Emas. Berarti yang paling kuatnya hanya Yang pasti emas, kalau itu ya. hanya harta mendap misalnya. Emas itu pun dizakati di luar yang dipakai, Pak. Yang tidak dipakai. Kalau yang rantai Bapak 10 gram, gelang istri 5 gram, cincin 3 gram, enggak dizakati itu, Pak. Dipakai. Tapi jangan menghindari itu dipakai 20 gram digantung. Mas batangan dikalungin. Jadi emas yang dengar ya, ini penting ini. Emas yang dizakati hanya di luar yang dipakai biasa, normal. Jangan saya bilang karena dipakai bikin 30 gram di sini. 20 gram. Akhirnya nggak ada yang zakat. Kenapa? Saya pakai, Pak, katanya. Logam mulia. Iya, itu Mas Monas. itu ya bagus pertanyaan beliau itu. Mas Monas itu harusnya negara menzakati itu tiap tahun karena sekian kilo. Lu kan dipakai.
Yang pakai siapa? Kalau menurut saya ya, negara wajib membayar zakat di setiap tahun itu. Karena berapa kilo emas itu? Kecuali emas Ponijan. Itu enggak. Mas Karyo. Ya. Itu enggak. Kalau emas Karyo, emas Ponijan enggak. Ada lagi? Iya. Kalau tanah berbentuk tanah itu harus zakat. Zakatnya sekali cuma, Pak. Sekali. Rumah tanah sekali. Masuk investasi. Tapi kalau emas setiap tahun, Pak. Itu pun emas zakati di luar yang dipakai kewajaran. Kalau dipakai nggak zakati kok. Emas yang disimpan. Emas batangan. Nggak bergerak. Uang Iya, tolong si Bapak. Orang tua saya. Pakai big, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua saya umur 89 tahun Sampai sekarang masih hidup ya? masih. Terus batas mukalafnya di mana? Batasnya berapa bulan itu, Pak? Kenapa? Orang tua Bapak dulu Nasrani gitu? Enggak, maksudnya apakah kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakatnya Tetap melekat. tetap melekat? Kecuali saum. Kalau saum nggak mampu nggak usah puasa, kondisi badan. Tapi kalau sholat, zakat wajib. Oh, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring ke depan mata, nggak bisa meninggal. Mengenai daya ingat, Ustaz? Ya apa yang diingat aja. Oh, maksudnya Iya. Beliau mungkin Tapi sholat tetap sepanjang kita masih nyawa di badan wajib sholat. Contoh, orang tua kita sudah uzur, takbir aja nggak apa-apa, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa dilakukan. Pak, bangun Pak, kenapa? Masuk subuh, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Bisa, karena kondisi. Tapi nggak ada istilah nggak sholat. Ya Pak? kalau misalnya dia tuh maksudnya mungkin lupa Ustaz. Jadi dari waktu zuhur sampai asar tuh dia kira sudah sholat. Makanya anaknya harus diingatkan. Iya, kalau pikun memang kita harus standby. Kakek saya kan 94 tahun, Pak. Ayahnya ibu saya. Setiap waktu kami ingatkan. Opung, kalau kami kan opung. Pung, masuk sholat. Udah takbir sholat dia. Harus ada cucunya mengingatkan. ada pengajian Oh ya, di? di rumah Ustaz. Oh iya betul. Saya kira di rumahnya gitu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa diberikan keimanan, kesehatan, kekuatan melaksanakan Ramadan. Insya Allah. Syukran, jazakallah khairan katsira. Doa kabar majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi